Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pembelajaran kaligrafi Al-Quran. Sebelum kita mempraktekkan menuliskan huruf-huruf yang ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kalimat yang sangat mulia, yaitu bagaimana kita mengucapkan kalimat pembukaan. Kalau dalam surah Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu Imam Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 911 Hijriah, beliau pernah menuliskan tentang fadilah keutamaan Al-Basmalah ini. Maka sebelum kita menulisnya, sebelum kita mempelajari penulisan kaligrafinya, maka kalimat Bismillah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadzubur rasasu 'alan nar. Apabila seorang hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan akan hancur sebagaimana hancurnya timah di atas api. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi fadilah yang kita ambil dari kitab Lubabul Hadis bab ketiga. Imam Asy-Syafi'i menuliskan hadis-hadis yang berkenaan dengan Bismillah. Lalu juga ada hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada seorang hamba yang membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah akan memerintahkan malaikat yang mulia mencatat amal untuk mencatat catatannya 400 kebaikan. Masya Allah. Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kiram al-katibin ay yaktubu fi diwanihi 400 hasanah. Jadi 400 kebaikan dalam kita membaca bismillah. Tentu ketika kita menulis pasti kita membaca. Menulis dan membaca ini adalah sebuah gerakan hati dan gerakan indera, gerakan tangan, dan gerakan kalbu. Selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita belajar menulis bismillah, kita pahami dulu kaidah-kaidah dasarnya. Kita luruskan niat kita. Jangan sampai kita mencari pujian dari manusia, tapi yang kita cari adalah pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dzunubihi dzarrah." Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim meskipun sekali, maka tidak ada tersisa sedikit pun dari dosa-dosanya yang kecil. Masya Allah, ini adalah keagungan daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tentang hadis khusus memperbagus tulisan bismillah. Man kataba bismillahi fajawwada ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menulis bismillah lalu ia memperbagus tulisannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu dan yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni dosa-dosa kecil yang pernah kita perbuat, insya Allah Allah ampuni kalau kita niat kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis selanjutnya Rasulullah SAW, SAW, sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalimat bismillah ditulis
maka Rasulullah menganjurkan memanjangkan lafaz Ar-Rahman. Jadi ma-nya itu panjang. Ya, Ar-Rahman. Innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib. Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi langit dengan benda-benda langit dan menghiasi malaikat Jibril, menghiasi surga dengan bidadari istana, menghias para nabi dengan Rasulullah SAW, dan menghias kitab Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafal, itu hiasannya adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita semangat nanti belajar huruf ba, belajar cara menulis huruf sin agar indah huruf sin kita. Huruf mim, bagaimana mim yang benar, bagaimana huruf lam, bagaimana huruf ha, bagaimana huruf mim, nun, ra, ya dan sebagainya. Ini harus kita kuasai terlebih dahulu agar kita menulis dengan indah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang kecil. Masya Allah, dosa-dosa kecil yang kita tanpa sadari Allah ampuni. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita, kalau kita berdiri maka ucapkanlah Bismillah. Nah, tentu setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka perbuatan itu terputus. Nah, jangan sampai perbuatan kita terputus. Hendaklah ketika kita akan makan, minum, tidur, berpakaian, perbuatan-perbuatan yang baik, menulis dan sebagainya, kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Khusus pembelajaran kaligrafi kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tetap istiqamah, semangat semuanya. Pasang niat karena Allah Subhanahu wa taala dan persiapkanlah alat-alatnya, baik itu buku gambar mungkin, kertas, atau mungkin spidol kaligrafi yang kita potong. Dan yang sudah mendapatkan kiriman dari Yayasan Darul Hidayah disiapkan, insyaallah semuanya bisa. Dan kita bertahap mempelajari huruf ba, huruf alif, karena setiap huruf ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi semakin banyak kita latihan, maka semakin lincah tangan kita. Jadi tangan ini ibarat sebuah alat untuk menulis. Maka tangan yang kita pakai, kita biasakan menulis dengan indah. Menulis dengan indah tentu dengan kaedah yang benar. Maka disinilah kita butuh pelajaran. Ada yang disebut khat naskah, khat naskhi. Jadi huruf-hurufnya standar dalam Al-Quran rata-rata memakai khat naskhi. Kalau bismillah di gambar ini yang sebagai gambar yang kita jelaskan ini adalah khat sulusi. Kalau khat sulusi alifnya itu ada kepalanya. Jadi kalau alif itu ada kepala, tentu ini disebut khat sulusi. Alif ini ada kepalanya semuanya. Nah, begitupun huruf ba ini. Kemudian ada huruf sin, ada huruf mim. Nah, ini semua adalah khat sulusi namanya. Ciri-ciri khat sulusi itu ada hiasannya, seperti ada sukun yang terbalik seperti ini. Nah, itu semua adalah ciri-ciri daripada khat sulusi. Khat sulusi ini juga bisa dibentuk seperti misalkan dibentuk seperti sayap, dibentuk seperti lingkaran, segitiga dan sebagainya. Itu ciri-ciri khat sulusi. Kalau khat naskhi itu lurus.
lurus. Misalkan kita menulis Bismillahirrahmanirrahim panjang yang kita pelajari di grup ini, kita memakai khat naskhi terlebih dahulu karena kita mengajar Al-Quran dengan khat naskhi, mengajarkan anak kita, mengajarkan tetangga kita, teman kita, sahabat kita, itu khat naskhi lebih dahulu. Berapa lama belajar khat naskhi? Ini kita teori dulu ya, meskipun kita belum masuk praktek bertahap. Mudah-mudahan setelah semuanya menerima alatnya, kita langsung mulai praktek. Khat naskhi itu belajarnya tanpa batas. Jadi maksudnya tanpa batas di sini adalah semakin banyak kita latihan, maka semakin halus tulisan kita. Dan memang khat naskah ini itu adalah kuncinya kaligrafi. Kalau kita sudah bisa, maka insya Allah masuk kepada kaligrafi yang lain mudah. Misalkan yang diwani, yang riq'i, maupun diwani jali, kufi dan sebagainya, itu rumusnya itu ada pada khat naskhi, khat naskah. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar muqaddimah, pembahasan awal tentang pembelajaran kaligrafi Al-Qur'an. Jadi kaligrafi itu istilah Indonesianya, istilah Arabnya disebut dengan khattun. Khat, al-khattu. Jadi kalau dalam bahasa Arab penulisnya disebut khattat. Kalau jamaknya khutut, khattun. Kalau dalam bahasa Indonesianya kaligrafi, bahasa Inggrisnya kaligrafi. Jadi itu adalah seni menulis indah. Jadi kaligrafi ini adalah keindahan yang dimiliki Islam, hasanah keislaman, yang itu setelah diteliti dalam berbagai macam penelitian tentang jenis-jenis seni goresan yang terindah di dunia ini, huruf-huruf yang paling indah di dunia ini ternyata adalah huruf-huruf kaligrafi Arab. Dan ini tentu istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ulama-ulama yang merumuskan kaedah-kaedah ini, mereka telah meletakkan amal jariah. Karena memang pada awal-awal zaman Rasulullah SAW tidak sama halnya seperti kita. Maksudnya memang benar di zaman tersebut sudah ada penulisan huruf Arab, tapi huruf Arabnya tidak seperti yang sekarang. Sekarang ini sudah indah, sudah diperbagus oleh ulama-ulama al-khat. Di zaman Rasulullah tanpa ada fathah, tanpa ada kasrah, tanpa ada dhammah, dan memang para sahabat bisa membaca karena mereka orang Arab. Nah, ketika mengajarkan Al-Quran tentu bagaimana membaca A, I, U, maka dirumuskanlah fathah, kasrah dan sebagainya, berkembang terus sampai kita di Indonesia ini kita bisa membaca Al-Quran dengan mudah. Itu berkat daripada ulama-ulama yang merumuskan, mengajarkan tentang bagaimana membaca, menulis huruf dengan benar. Dan sampailah kepada kita di akhir zaman ini, di tahun 2021 ini, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan mudah. Di Indonesia banyak sekali ulama-ulama di bidang kaligrafi. Sebutkan saja guru saya Al-Ustadz Didin Sirojudin. Beliau di Jakarta. Beliau tamatan Gontor juga. Beliau guru saya dulu waktu di Gontor. Saya pernah ke rumah beliau juga. Saya pernah nginap di rumah beliau, belajar langsung dari beliau, dan alhamdulillah saya banyak belajar dari beliau. Dan Ustadz Didin Sirojudin adalah dosen di UIN Jakarta. Semoga Allah memberi keberkahan kepada ilmu beliau. Beliau adalah pimpinan lembaga kaligrafi Al-Quran dan juara kaligrafi Al-Quran setingkat internasional tahun 1998. Dan beliau mendirikan asosiasi kaligrafi Al-Quran di Gontor, asosiasi kaligrafer Darussalam, dan alhamdulillah banyak sekali kaedah-kaedah yang kita pelajari dari beliau, dan insya Allah akan saya ajarkan kepada kita semuanya di sini tentang bagaimana menulis, bagaimana istiqamah, bagaimana trik-trik mudah agar kita bisa lancar, halus dalam menulis huruf-huruf Al-Quran.
Maka pada pembukaan, pada awal-awal pembelajaran kaligrafi Al-Quran ini, mohon bersabar, tidak terburu-buru, tetap istiqamah di grup ini. Insya Allah semuanya bisa, yakin, karena belajar khat ini butuh kesabaran. Katibul khatti madfunun fil ardi. Jadi yang namanya penulis khat ini walaupun sudah meninggal, maka tulisan-tulisannya akan dibaca. Maka ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya yang bisa menulis, dan tulisan kita dibaca oleh anak cucu kita, dibaca oleh jamaah kita, dan itulah motivasi akhirat kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan agar dipuji, dibilang tulisan bagus dan sebagainya, tapi kita niatkan ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat kita di awal ini sudah benar, maka Allah akan memberikan jalan. Idza sadaqal azmu wadhahas sabil. Ketika azam kita sudah benar, keinginan kita sudah benar, Allah pasti akan memudahkan kita semuanya dalam mendapatkan ilmu ini, yaitu ilmu kaligrafi Al-Quran. InsyaAllah bertahap akan kita jelaskan. Kita tutup sementara pembukaan pada hari ini. Mohon bersabar. Yang belum mendapatkan buku panduan silahkan menghubungi admin. Dan alhamdulillah admin pengiriman sudah mengirim puluhan buku. Mudah-mudahan bisa sampai dalam 1-2 hari ini. Yang belum sampai ke rumahnya mohon bersabar. Dan insyaallah semuanya bisa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.